Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan untuk kawan baik semua. Meskipun sudah banyak dugaan, prasangka, atau analisis, akhirnya putusan tersebut datang juga, dan sebagaimana sebagian besar masyarakat khawatirkan, itu akhirnya terjadi juga. Tak lain putusan Mahkamah Konstitusi itu terkait dengan batas usia capres dan cawapres. Yang ujung dari putusannya adalah memungkinkan seseorang apabila ia sedang dan telah berpengalaman atau sedang menjabat di jabatan-jabatan publik hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pilkada, itu boleh mencalonkan atau dicalonkan menjadi capres-cawapres meskipun usianya belum genap 40 tahun. Jadi singkat cerita, siapapun dia, dan tentu saja terutama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dari Presiden Jokowi, itu dimungkinkan untuk maju menjadi capres dan cawapres. Putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding, artinya final dan mengikat. Nah, meskipun tentu saja banyak yang menyesalkan, memprihatinkan, dan memprotes ya putusan MK tersebut, bahkan ya 4 dari 9 hakim konstitusi itu menyampaikan dissenting opinion, artinya keberatan ya tentang putusan itu. Bahkan seorang Saldi Isra yang dikenal punya integritas itu, ia merasa bingung karena perubahan itu mendadak sekelebat. Kemudian juga Pak Arief Hidayat juga salah satu hakim menyampaikan dengan tegas hal serupa di luar nalar pertimbangan yang wajar atau politik yang wajar menurut Pak Arief Hidayat itu. Tapi akhirnya memang itulah putusannya ya. Jadi kalau misalkan Mas Gibran atau siapapun dia mau memanfaatkan putusan MK itu dengan maju menjadi salah satu capres atau cawapres dari capres yang ada, maka drama politik tentu saja akan berlanjut. Pertanyaannya adalah kemudian, apakah memang Pak Jokowi dan Mas Gibran ya itu benar-benar memanfaatkan celah hukum ini atau pasal hukum ini yang memungkinkan ia menjadi cawapres. Orang memang banyak yang dulu pernah menyampaikan bahwa akan lebih baik Pak Jokowi maju lagi gitu. Maju lagi itu Pak Jokowinya yang maju lagi atau Pak Jokowi menjadi cawapres gitu, seperti di Rusia itu. Di Rusia itu Vladimir Putin dan Medvedev itu tukar-tukaran tempat menjadi presiden dan prime minister. Tetapi di Rusia kan memungkinkan menjadi prime minister. Seandainya di Indonesia ada prime minister, ya besar kemungkinan Pak Jokowi itu akan menjadi prime minister. Presidennya mungkin yang lain, orang yang bisa ia pengaruhi. Tapi di Indonesia tidak mungkin menjadi prime minister. Hal yang paling mungkin adalah menjadi wapres. Tetapi kalau di Indonesia menjadi wapres dari tadinya presiden, itu merupakan demosi gitu. Nah, salah satu mungkin skenario yang dipersiapkan, ia sepintas tetap menjadi cawapres, tapi bukan orang sosok dia sendiri, Pak Jokowinya, tapi orang yang paling ia percaya adalah anaknya, yaitu Mas Gibran. Kalau Pak Jokowi, meskipun ia berkali-kali menyampaikan tidak mau cawe-cawe dalam urusan capres dan cawapres, ia tidak mau mencampuri urusan yudikatif gitu. Tetapi semua orang di Republik ini tahu betapa besarnya pengaruh ya seorang kepala negara dan kepala pemerintahan terhadap semua sendi kehidupan bernegara kita. Jadi
itulah fakta yang ada. Dan lagi-lagi pertanyaannya, apakah Mas Gibran dan Pak Jokowi mau memanfaatkan celah ini? Berarti kemungkinannya dua. Kalau ia memanfaatkan hukum yang sudah diputuskan MK ini, maka Gibran sebagaimana diduga banyak orang atau dikehendaki oleh Pak Prabowo, ia mungkin akan menjadi cawapresnya Prabowo. Itu kemungkinan pertama. Kemudian kedua, ia menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Ya, tapi rasionalisasi menjadi cawapresnya Ganjar itu terlalu kecil kemungkinannya, walaupun tetap ada cahaya kemungkinan itu. Yang paling mungkin ia menjadi cawapresnya Prabowo Subianto, karena Mas Anies sudah ada cawapresnya, yaitu Caimin. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Pak Jokowi dan Gibran kemudian menolak, ya, menolak untuk menjadi cawapres siapapun, dan tetap Gibran bersetia dengan PDIP mendukung Ganjar Pranowo. Nah, ini kemungkinan yang juga diharapkan atau diinginkan masyarakat. Tapi ya, juga di lapangan sudah ada skenario tentang sujud syukur para pendukung Gibran, ya kan. Jadi spanduk-spanduk sudah mulai meluncur. Kemudian di sosial media itu sudah ada usia-usia para pemimpin di dunia yang usianya di bawah 40 tahun gitu. Jadi semua prakondisi untuk mendorong Mas Gibran sebagai cawapres itu memang sepertinya sudah amat dipersiapkan. Ya, kalau presiden kan tombolnya banyak, pasukannya juga banyak, jadi tinggal karepnya opo gitu. Maunya apa tinggal dipencet tombol itu semua, maka itu akan bergerak seketika. Yang pasti kita akan mengikuti terus drama-drama politik, dan di atas itu semua sesungguhnya kedaulatan yang sesungguhnya itu dipegang dengan rakyat. Kalau rakyat suka dengan pasangan Prabowo Gibran, ya mungkin akan memilihnya. Tapi kalau rakyat tidak suka dengan skenario yang dipaksakan ini, maka saatnya adalah menghukum, memvonis, dan mengadili putusan itu di Pilpres dan Pemilu dengan cara tidak memilihnya. Gitu. Jadi Pemilu 2024 dan Pilpres 2024 adalah ajang, ya, referendum kepemimpinan nasional, ya, apakah akan terus melanjutkan orang menyebutnya dinasti Jokowi, atau orangnya Jokowi, atau memang sama sekali ingin berubah atau perubahan. Kalau sama sekali ingin berubah orangnya, sosoknya yang memegang mandat dan kewenangan itu, yaitu presiden dan wapres, maka pilihannya cuma ada di Anies dan Caimin. Tapi kalau masih mau melanjutkan, ya mungkin orang melihatnya ada di Prabowo. Kalau setengah melanjutkan, setengah perubahan adanya di Ganjar Pranowo. Nah, itu kemungkinan yang akan terjadi, tapi kita masih harus melihat sampai pendaftaran berakhir di minggu ketiga 2023 ini, bulan Oktober. Sama-sama kita lihat siapa yang akhirnya resmi mendaftar. Apakah benar sinyalmen selama ini Ganjar berpasangan dengan Mahfud, kemudian Prabowo dengan Gibran, dan Anies yang memang sudah hampir dapat dipastikan berpasangan dengan Caimin. Mari kita sama-sama lihat, atau kemungkinan pasangannya itu berubah terutama di kubu Ganjar dan Prabowo. Demikian, terima kasih.